Hai guys, David di sini. 1922. A man's pride was a man's land. Oke, 1922. Kebanggaan seorang pria adalah lahannya, begitu pula anaknya. Sebuah monolog yang udah ditekanin sejak awal kita nonton trailer dari film 1922. Nah, 1922 atau 1922 aja ya biar gampang nyebutnya. Itu adalah sebuah film besutan Zack Hildyk yang diadaptasi dari novela karya Stephen King. Yang udah kita nggak perlu raguin lagi lah karyanya. Yang ada The Shining, ada It, ada Pet Sematary, The Carrie, dan lain sebagainya. Nah, di film adaptasi kali ini, itu kita tuh diajak kembali ke masa lalu. Tepatnya ke masa kuarter awal abad ke-20. Yang tepatnya itu di tahun 1922 ini, sesuai nama judul filmnya ya. Jadi film itu menceritakan tentang kehidupan si Wilfred. Dia itu adalah seorang suami dari pemilik ladang jagung luas yang hidup bersama istrinya, si Arlette, dan juga anak tunggalnya si Henry. Nah, kehidupan mereka tuh awalnya berjalan dengan lancar dan damai, sebagaimana mestinya keluarga petani saat itu. Sampai suatu hari Arlette tuh ngungkapin keinginannya untuk pindah ke kota dan membuka butik. Wilfred, sebagaimana pria di masa itu, jadi nggak mungkin dong mau ninggalin ladang kebanggaannya dan pergi ke kota untuk bekerja dengan orang lain. Terlebih lagi anaknya juga ingin meneruskan pekerjaan ayahnya itu nanti setelah dia gede ya tentunya. Singkat cerita, berbagai konflik pun terjadi di film ini. Seperti Arlette yang ingin menjual lahan tersebut karena ya memang itu lahan itu sebenarnya itu milik ayahnya si Arlette. Dan juga Henry, anaknya yang mulai menyukai gadis dekat rumahnya yang kemudian digunakan ayahnya itu untuk melakukan brainwash pada anaknya supaya anaknya itu nggak mau pindah ke kota. Ketegangan film itu dimulai ketika Wilfred yang entah nggak tahu memiliki kekuatan magis apa itu dapat memengaruhi anaknya untuk melakukan sebuah hal keji, bekerja sama dengan si Wilfred, yaitu membunuh si Arlette. Semula semuanya itu tampak berjalan mulus, sampai kita tuh dibawa pada suasana di mana si Wilfred ini mulai mengalami paranoid sebagai akibat dari pembunuhan yang udah dilakuin. Seperti kebanyakan cerita Stephen King, di situ kita juga dibuat bertanya-tanya, apakah hantu dari Arlette itu adalah nyata atau bukan? Atau itu sebenarnya merupakan halusinasi dari Wilfred sendiri sebagai bagian dari efek paranoid yang ia alami. Film ini dirancang untuk tidak memfokuskan cerita pada pembunuhan istri si Wilfred, namun kita diajak untuk fokus pada konflik yang terjadi setelah mereka membunuh si Arlette ini. Hal-hal yang Wilfred harapkan dapat ia raih jika ia berhasil membunuh Arlette, justru tampak sebaliknya. Oke, jadi itu dia sedikit bocoran cerita dari 1922. Waktu itu lu nonton bareng gue ya? Kagak. Iya, Fred. Jadi menurut lu gimana nih tentang film ini? Oke, berarti dari gue dulu ya. Iya dulu. Ada satu hal yang menurut gue cukup mengganggu sih di sini. Waktu gue nonton, itu karakter dari anaknya yang gue sendiri cukup kaget waktu nonton. Lu sendiri gimana? Iya, dia tuh kayak gampang banget ini gak sih? Nah, kayak bapaknya itu cuman mempengaruhi dia beberapa kata doang, dia langsung udah oke, setuju, dia mau ngebunuh ibunya. Padahal yang kita tahu, dia nggak punya konflik yang mendalam banget sama ibunya ya. Kecuali kalau diceritain di film ini, dari awal memang hubungan dia dengan ibunya renggang, dari kecil atau gimana. Sebenarnya ini tampak baik-baik aja, mereka keluarga yang harmonis. Ada adegan waktu dia foto juga tampaknya dia sama ibunya juga baik-baik aja. Iya anjir, masalahnya kayak ya bener-bener kata lu, dimana dia tuh sama ibunya tuh kayak mungkin gak deket banget, tapi juga gak jauh, termasuk deket lah. Dan ibunya juga sebenarnya tuh kayak orang yang baik sebenarnya. Dia cuma pengen pindah ke kota, itu aja. Iya, tapi betul. dia karena cewek ini jadi mau ngelakuin hal itu coba. Nah jadi sebenarnya di film itu tuh si bapak itu gunain rasa sukanya si Henry Osborn, sorry Henry dong lama, gue lupa namanya Henry siapa. Henry ke cewek tetangganya itu buat semuanya dia tuh nggak mau pindah ke kota dan akhirnya bantuin bapaknya untuk melakukan itu, membunuh si Arlette. Ya, kalau kita lihat juga sebenarnya ibunya bukan tipe-tipe ibu yang jahat gitu ya. Dia cuman kayak pengen ke kota, terus dia pengen ngebuka butik. Nah, terus karena alasan ini anaknya jadi benci sama dia. Itu agak aneh sih. Nggak kayak ibu-ibu di Indonesia ya? Iya.
Lebih real ya. Di sini tuh lebih realistis ya, nggak kayak entah mungkin karena culture kita atau lingkungan kita yang bikin kita mikir kayak gini ya. Nggak tahu juga sih ya, Brad. Ya, nggak tahu juga ya. Aneh sih ya logikanya kalau dia bisa terpengaruh karena hal kayak gitu. Atau mungkin itu karena waktu tahun 1922 sih. Mungkin Ya, juga sih. bisa Ya, jadi. pokoknya menurut kita tuh kalau misalnya hal yang terjadi pada saat ini ya, itu nggak logis aja. Iya. Kecuali kalau anaknya itu emang punya gangguan atau apa ya. Itu Iya. mungkin bisa terjadi. Nah, selanjutnya ada hal yang menurut gue menarik juga sih di film ini. Apa tuh? Ada satu adegan di mana Wilfred itu ngelihat sosok hantu istrinya ya. Ini kejadiannya udah setelah dia membunuh istrinya. Nah, di sini tuh, nah kita berdua itu sempat mikir ya, ini hantunya itu beneran apa cuman halusinasi dari Wilfred? Iya, itu juga bikin gue agak bertanya-tanya sih sebenarnya waktu film. Ya. Soalnya ada kayak monolog gitu, si Wilfred bilang kalau dia dibisikin ya sama hantu istrinya. Jadi itu cukup bikin kita bertanya-tanya. Kalau dibisikin mungkin aja asli. Cuma ya ada juga dibisikin itu dalam arti yang lain. Misalkan dia udah melihat kejadian-kejadian secara beruntun hidupnya makin terpuruk gitu ya setelah membunuh istrinya. Jadi dia bilang itu dibisikin sama hantu istrinya. Oh iya, berarti kan di sini juga ada ini ya, ada kayak tikus gitu, banyak banget kan tikusnya. Oh iya. Nah itu tikusnya tuh juga bisa, kalau misalnya kita pikir juga bisa karena ada mayat istri yang jatuh ke sumur kan. Iya. Nah ada juga sapinya kan juga dibuang ke sumur juga tuh buat nutupin gitu. Nah itu juga bisa jadi bahan kenapa tikusnya itu bisa bereproduksi banyak banget sih. Oh iya benar. Atau itu juga malahan bisa tikus itu bagian dari halusinasinya. Ya bisa juga karena kayak tiba-tiba muncul di mana aja tuh tikus itu. Iya, tiba-tiba banyak setelah dia ngebunuh istrinya ya. Iya, awalnya santai-santai aja ya. Iya. Soalnya ada adegan di mana dia ngelihat ada tikus keluar dari mulut istrinya itu ya di sumur. Iya. Nah, semenjak itu dia kan kayak langsung parno. Mungkin. Nah ini kan juga ada novelnya kan. Ini kan based on novel juga. Di novel itu kayak mirip-mirip gak sih Fred sama filmnya gitu? Atau ada yang berganti? Kalau yang dari gue baca sih, gue sendiri belum baca novelnya ya. Tapi gue ngeliat kayak perbedaan-perbedaannya film sama novelnya. Katanya di novelnya itu ada sebuah cerita di mana dia itu ngebayangin kalau dia itu mati terus dia dikerubutin sama tikus-tikus itu. Mungkin kalau di filmnya diganti sama adegan dia digigit tikus ya, yang di tangannya itu sampai jadi amputasi. Oh iya. Ya, mungkin diganti itu ya. Entah karena terlalu sadis apa gimana. Terus tikus ini juga muncul di bagian akhir waktu dia tua ya. Iya, waktu dia tua. Ya lo ingat gak? Waktu dia tikus-tikus itu tiba-tiba muncul dari balik tembok, ngekeroposin temboknya itu muncul. Ini kayak kalau menurut itu tuh juga semacam halusinasi dari dia. Jadi atau tikus-tikus ini ngasih tahu ke dia kalau walaupun dia udah setua itu dia masih tetap dihantui rasa bersalah ngebunuh istrinya itu. Iya, padahal setelah dia dapet tanahnya itu dia malah jadi nggak tenang gitu ya, Brad? Iya, malah tanahnya digadein kan? Iya, jadi dengan harga murah lagi. Iya, terus dia nggak mampu ngebenerin rumahnya yang udah bocor. Iya, pas musim salju kedinginan lah, apalah. Iya, jadi kacau gitu rumahnya, ada sapi masuk. Terus ada satu karakter yang menurut gua kasihan sih, yaitu bapak tetangga itu agak. Anaknya ngeselin juga sih, anaknya si Henry Osborn ini. Iya, bapak tetangga ini kayak dia tuh orang yang nggak tahu apa-apa gitu ya, tiba-tiba anaknya hamil. Nah terus keluarganya jadi kacau gara-gara sama si Henry. Iya, setelah kita nonton filmnya juga maksudnya datar aja ya. Setelah selesai, kalau yang gua rasain sih kayak gitu. Iya, ada sesuatu yang wah. Iya, nggak ada kesan kita bertanya-tanya gitu ya. Iya. Oke, sekarang kita langsung penilaian aja. 1-10, lu berapa? Kalau gue sih 7 mungkin. Kalau lu gimana? Kalau gue 7,5 lah. Menurut gue. Ikut-ikut gue lu ya. Saya moral message-nya lumayan bagus. Moral message ya, lumayan. Apa itu memang moral message-nya? Nggak usah aja. Langsung penutup deh. Lu mau 30 menit. Oke. Good job, Stephen King. Kok Stephen King? Produsernya dong. Oh iya. Ya kan Stephen King juga berperan. Iya. Oh ya, by the way guys, ini film bisa ditonton di Netflix. Sekian video kita kali ini.
kalau kalian ada film-film menarik lainnya, kalian boleh komen di bawah. Kalau udah komen jangan lupa like, Gak usah subscribe, ngapain.